Oke, selamat sore, selamat petang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini saya akan memberikan info-info yang bagus mengenai koin PP, yang mana sekarang menjadi pemenang, sudah naik 10% lebih. Dan tentunya kalian tetap dior, risiko masing-masing. Mas Bro gak tanggung jawab atas kerugian kalian. Kalian harus belajar yang sungguh-sungguh supaya menjadi cuan, ya, karena bermain kripto sangat berisiko tinggi. Bisa kaya mendadak, bisa kirim mendadak. Langsung saya akan bahas di sini, dan juga sebelumnya akan saya kasih sedikit petuah untuk pemula-pemula. Jangan sekali-kali kalian comot semua berita-berita, sangat berbahaya. Jadi ada yang berita benar, ada yang berita enggak, ada berita yang ada akan jual PP 1 triliun dengan data-data onsennya nggak ada, itu jelas penipuan. Jadi orang-orang yang di luar bisa kena food begitu, tahu-tahu ondal-ondel CL, kalian akan menyesal seumur hidup kalian. Kesempatan emas ini tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Yang benar 1,38 triliun diborong lagi sama Paus hari ini dengan data-data yang tentunya valid. Nanti saya berikan info untuk kalian. 1,38 triliun PP disikat lagi sama Well. Ini sudah menjadi pemenang menurut saya, koin PP yang sangat luar biasa. Kurang apalagi secara fundamental dilihat dari sisi manapun. Dengan GZ adopsi PP itu bukan kurang kerjaan. Emang GZ kurang kerjaan, kurang cuan, kurang duit? Enggak. BTC dia bejibul, ETH dia banyak, BNB tinggal nyetak cerot, harganya belasan juta. Ya, ini ahli blockchain, exchange terbesar, volume terbesar. Kurang apa? Ada substansi yang lebih gila. PP ke depan akan bermasa panjang. Saya yakin untuk BTC adalah rajanya kripto, ataupun ETH menjadi rajanya altcoin, dan raja meme coin belum ketemu. Ini sekarang kita sambut bersama-sama bahwa PP ini menjadi raja meme coin, dinobatkan sebagai BTC-nya meme coin. Bisa saja untuk mengulang sejarah. Kalian percaya silakan, nggak percaya juga saya nggak memaksa. Saya punya keyakinan PP akan menjadikan alat konspirasi elit global mengulang sejarah seperti BTC dulu. BTC itu adalah dulu meme coin awalnya, dan untuk merubah, untuk menggeser, memutar mundur lagi BTC menjadi tahun 2029, 2013 tidak mungkin lagi. Maka subjeknya ada di PP dengan koin yang desentralis. Saya rasa ini adalah mata uang kedua setelah BTC di masa mendatang. Info-info yang saya dengar dari luar seperti itu, tapi kalian tetap dior, ya. Jadi untuk PP sudah menjadi pemenang. Mau koin apa lagi, meme coin apa lagi yang kalian ingin investasikan? Jelas kapitalisasi, jelas rankingnya, jelas secara fundament, semua terarah ke PP. Tinggal kita sabar saja. Dulu Shiba dan Doge tahun 2020 tidak ada harganya. Banyak yang nyesal di grup saya dijual harga murah ataupun pada CL, dan nanti pun akan sama. Setelah harga mendekati 0,6, bahkan 0,7, bahkan mendekati Rp1, masih juga ada yang masuk lagi. Saya yakin. Saya ingatkan di tahun 2024 untuk bulan Oktober itu adalah usai. Tahun 2024 di bulan Oktober adalah akhir daripada akumulasi. Tinggal tunggu saja akhir tahun. Di tahun 2024 kalian tinggal cuannya saja. Ternyata banyak lagi yang akumulasi di bulan November di saat harga PAM gila-gilaan. Ini lagi. Sekarang di plan 1 ini kalian sekarang bisa masuk, dijual nanti harga TA baru ataupun harga berapa nanti yang di grup tetap saya kasih info, antaranya bulan Juni
sampai pertengahan Juli mungkin harganya berapa nanti siap TP. Dan ketika nanti ada penurunan lagi kalian masuk yang besar-besaran, karena di akhir tahun puncaknya akan bull run yang sangat luar biasa kawan, itu di akhir tahun ya. Jadi kesempatan emas ini jangan kalian sia-siakan hanya sebagai penonton di luar lapangan, pelangap logo yang lain cuan nggak ikut cuan ya. Langsung kita sisir berita satu persatu mengenai PP yang sudah tidak bisa diragukan lagi untuk kalian semua. Sangat jos menurut saya, sampai diadopsi yang sangat luar biasa, dan di sini terpampang nyata dengan PP bergambar Bitcoin adalah ini sinyal-sinyal bahwa mata uang kripto kedua setelah BTC yang terdesentralisasi ke depan akan dibuatnya adalah PP ya. Itu pendapat saya, kalian bisa percaya bisa enggak. Ini adalah sinyal yang kuat, PP akan jadi BTC-nya meme coin. Tentunya dengan tidak hanya ngomong doang tanpa melihat fakta dan nyata bahwa hari ini kenaikan sudah lebih daripada 10%. Ini memborong lagi 1,38 triliun PP. Ini menandakan kepercayaan investor besar ataupun paus bahkan institusi masuknya di PP ya. Dengan kapitalisasi yang besar, otomatis di situ banyak paus yang mana investasi para paus itu nggak ngasal, tapi dengan riset prabayar yang mahal mereka jatuh masuk di PP. Dengan sekarang kapitalisasinya sudah mencapai 87 triliun, mantap jaya. Dan sangat luar biasa menarik lagi, yang tadi pagi hanya 447 K untuk holdernya, sore ini sudah menambah lagi 1.000 holder, 448 K holder PP, sangatlah menarik. Oke, langsung kita bahas. All season nampaknya akan segera terjadi kawan-kawan. Apakah all season akan segera tiba? Dilihat dari beberapa berita yang baru-baru ini, BTC baru-baru ini mencapai rekor tertinggi sebesar 11,980 US dollar ataupun 111 dan menguasai 64,64%. Pasar banyak yang mulai bertanya-tanya kapan musim altcoin akan tiba. Sementara itu, Michael Van de People, seorang ahli kripto veteran, percaya bahwa musim altcoin sudah dekat setelah beberapa tahun performa yang kurang menggembirakan. Faktor global seperti kebijakan bank sentral dan kemajuan DeFi tampaknya memperlambat kedatangan musim altcoin. Performa lambat all season selama bertahun-tahun. Michael mengungkapkan bahwa altcoin telah mengalami performa yang kurang baik sejak akhir tahun 2021. Musim altcoin terakhir yang besar terjadi pada tahun 2017 ketika hampir semua altcoin mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2021 altcoin lama tidak sebaik token baru yang muncul. Pada tahun 2024 kebanyakan HIP berfokus pada meme coin, bukan altcoin biasa. Selama 4 tahun terakhir, BTC mencapai puncaknya di 65.000 waktu itu ya. Dan selama waktu itu sekitar 90% keuntungan altcoin sudah tercapai. Namun setelah itu altcoin terus menurun dan minat orang terhadap mulai pudar. Michael menekankan bahwa ini adalah kesempatan untuk membeli altcoin secara diam-diam sebelum orang lain menyadarinya ya. Faktor global yang menghambat altcoin berbagai macam. Kapan altcoin akan dimulai? Michael berbagi bahwa banyak orang yang sabar menunggu musim altcoin, bertanya-tanya kapan itu akan dimulai. Saat ini ada dua tipe orang di pasar. Beberapa berpikir bahwa pasar masih dalam fase bear, sementara yang lain percaya bahwa kenaikan besar selanjutnya baru saja dimulai. Michael merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengumpulkan altcoin sebanyak mungkin, di antaranya yang harganya rendah dan memiliki
tim yang kuat seperti PP. Dengan semua faktor ini bermain, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan investasi di altcoin. Michael van de People menyarankan bahwa ini adalah kesempatan untuk berinvestasi sebelum lebih banyak orang menyadari potensi yang ada. Dengan situasi pasar saat ini, mungkin tidak lama lagi sebelum kita melihat musim altcoin yang dinanti. Wah, sebentar lagi akan all season kawan. Mudah-mudahan di bulan Juni ini, pertengahan sampai pertengahan Juni ya, sampai pertengahan Juli, 1 bulan mudah-mudahan pam gila-gilaan kawan ya. Tidak perlu dilakukan lagi. Menurut saya PP sudah menjadi tenar yang sangat luar biasa dengan kapitalisasinya tertinggi, rankingnya terbagus, holdernya meningkat terus dibanding koin-koin yang lain. Mohon maaf, saya sampaikan yang pahit ya, saya sampaikan pahit, yang manis saya sampaikan manis. Tadi melihat artikel bahwa Shiba Inu harganya sudah tersaingi sama PP. Dan Shiba Inu ada 2 project, yaitu blockchain dengan layer 2-nya, yang mana dia itu membutuhkan modal yang sangat besar, bukan perlu uang lah ibaratnya seperti itu. Ya bisa juga depnya menjual untuk project itu. Kalau PP sangat aman-aman saja, koin yang baru dan mempunyai kapitalisasi yang masih rendah dibanding koin yang lain untuk urusan di papan atas top CMC, dan juga holder yang masih sedikit tapi meningkat terus. Ini yang berpotensi belum mengalami bull market, juga belum mengalami RP1, dan investornya di situ ada BlackRock, ada si G-Set, juga seorang presiden Mbah Trump sangat mendukung PP. Saya rasa tidak bisa diragukan lagi. Inilah tanda-tanda yang terseleksi alam untuk masuk PP. Tinggal kalian ngeh atau enggak, tinggal kalian itu menyadari atau enggak. Hubungannya adalah dengan rezeki, bukan main-main ya. Adalah rezeki itu ada unsur dari seleksi alam ya. PP siap melejit. Wah, jos pokoknya. Wow, mantap, tidak perlu dilakukan lagi. Semua memberitakan PP, tidak ada yang tidak memberitakan PP. Saya rasa akan masuk lagi di ATH barunya. Wah, mantap, ini jos ini. Ini pola fraktal ya. Semua mengarah ke hal yang positif. Saya yakin PP selalu terjun dan selalu bangkit kembali kawan. Mantap pokoknya ya. BTC-nya meme coin, wow, jos pokoknya, tidak ada yang pokoknya tidak meragukan lagi ya. Jadi saya yakin ini sangat menarik untuk PP. Waduh, wah, BTC-nya Bitcoin ada di PP. Sinyal-sinyal yang sangat luar biasa. Ini saya rasa tidak lama lagi akan menjadi koin yang sangat tenar. Semakin tinggi harganya, semakin orang FOMO, semakin euforia, semakin masuk mendorong harga yang lebih tinggi lagi. Untuk 1 kali lompatan sudah masuk ATH, artinya saya yakin nanti akan RP1 dengan mudahnya ya. Kita lihat juga TA yang positif untuk mengarah ke atas. Yang trading juga ini untuk 1 harian ya. Ini sudah waktunya. Kalau di sini udah akan double top ya, silahkan yang mau TP yang trading. Yang di sini tuh ini ya double top ya. Kemudian yang ambil di sini, ini udah waktunya TP di sini, jangan serakah. Itu yang untuk long invest ya santai saja. Kita lihat time yang lebih besar. Yang lebih besar nanti kalau mau TP ya di area sinilah 0,2an, 0,25 di area sini 0,25 itu ya lo mau TP. Yang kurang besar lagi untuk long invest lagi kita 1D-nya. 1D-nya TP-nya di sini kawan. TP-nya di sini itu sekitar area 0,25an ya, 0,25 itu akan masuk ke sini nanti. Ya, kemudian yang lebih gede lagi, jangka panjang yang lebih besar lagi, menurut saya ini akan masuk ATH, akan masuk ATH ini. Ini akan masuk ATH. Ya, kalau kita lihat di Mbah Pimbo ya, saya juga harus lihat Mbah Pimbo juga. Tuh larinya ke situ nih Mbah Pimbonya. Oke, sebentar. Kita kalau lihat Mbah Pimbo di sini, Mbah Pimbo Naji piye?
kripto ya, ini berusaha akan menjebol di Bimbo 3082. Ini udah berkali-kali kejebol tapi turun lagi. Ini berusaha di Bimbo. Ini yang kuning ini Bimbo 3082 yang memang dikeramatkan ini ya. Ini kemarin sempat terjun ke sini, tinggal nanti akan short ke sinilah, saya yakin akan masuk ke atas. Dan ini arahnya sudah bear-nya udah selesai, udah huruf V, udah melengkung arah ke sana. Ya sederhana aja membuat ini. Dan juga kalau dilihat Ichikiwir juga saya rasa udah nggak diragukan lagi, memang arahnya arah ke atas. Dari TA apapun saya tahu ya, biasa ini untuk turun naik turun, ini naik. Ini lagi bermain-main dalam di tengah-tengah awan Ichimoku ini. Nanti arahnya akan ke sana. Nanti turun ada perosotan TK itu sekitar 27 Julian. Jadi antara pertengahan Juli itu hati-hati. Pertengahan Juli akan ke sini, hati-hati. Akan turun, mungkin koreksi. Sekarang nanti sampai pertengahan Juni ya. Pertengahan Juli itu masih, mudah-mudahan pertengahan Juni sampai Juli itu bull run all season plan 1. Plan 2-nya akhir tahun. Dan ini kalau turun berarti tanggal pertengahan Juli sampai Agustus, pertengahan akumulasi September ya, Oktober itu harus selesai. September akumulasi untuk akhir tahun itu habis ya. Untuk Oktober November kita tinggal tunggu untuk cuannya. Itu harus pakai, udah di schedule, di planning, nggak ngawur. Kalau kalian ngawur nanti di grup saya mulai September udah stop akumulasi, Oktober November akhir tahun tinggal cuannya naik dikit gunting dikit, naik lagi digunting dikit. Kalian yang di luar euforia masuk FOMO ya salah yang di tempat saya TP-TP kalian jualan, itu yang kurang tahu dalam bermain kripto ataupun nggak masuk grup, males belajar ya, pelit medit ya, di situ nanti risikonya malah habis-habisan lebih banyak lagi. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin PP sangat luar biasa, nggak perlu diragukan lagi dengan holder yang meningkat terus, kapitalisasi yang mantap, juga BTC-nya Memecoin sudah terpasang di mana-mana, iklannya sangat jos tentunya ya. Tetap kalian riset sendiri, yang saya review sebatas yang saya tahu, jangan kalian sikat mentah-mentah. Semua dalam bermain kripto berisiko tinggi, risikonya tinggi ya, tanggung jawab masing-masing, volatile sekali, bisa terbang gila-gilaan dadakan kayak tahu bulat, bisa hancur jengking kere ke jurang dengan sekejap hilang raib harta benda kalian. Makanya harus belajar masuk grup-grup untuk supaya kalian ada yang ngontrol dan dikasih koin-koin yang bagus-bagus. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di sore hari ini. Tetap semangat, tetap yakin PP akan turun RP1 segera dan all season mudah-mudahan di bulan Juni ini ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP to the moon.